Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, dinilai memiliki risiko lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Industri pengolahan tembakau lainnya, salah satunya adalah vape, menuntun insentif fiskal dan non-fiskal dari pemerintah. Alasan ini diperkuat dengan terbuktinya vape dalam mengurangi kebiasaan seseorang dalam mengkonsumsi rokok konvensional. Penggunaan hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL seperti vape, tembakau yang dipanaskan atau HTP, SNUS, dan kantong nikotin dinilai memiliki risiko lebih rendah terhadap kesehatan dibandingkan rokok konvensional. Hal tersebut ditinjau dari nilai tanda paparan senyawa hasil pembakaran. Tidak hanya itu, produk HPTL dinilai membantu menurunkan frekuensi penggunaan rokok konvensional. Mengacu hal tersebut, konsep penyesuaian cukai berdasarkan profil risiko dibutuhkan dalam menyusun regulasi khusus HPTL. Bahkan insentif dibutuhkan dalam mendorong industri HPTL. Kepala Departemen Farmasetika dan peneliti utama Departemen Farmasi Universitas Brawijaya Oktavia Eka Puspita mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan menggunakan metode systematic literature review untuk mengetahui apakah mungkin HPTL dapat mengurangi risiko kesehatan individu dibandingkan dengan merokok konvensional. Oktavia menyebut tekanan darah, denyut nadi, dan pengaruh terhadap pembuluh darah pada pengguna HPTL lebih rendah dibandingkan dengan pengguna rokok konvensional. Hal ini mendadakan bahwa penggunaan HPTL yang tepat dapat berpotensi membantu menurunkan risiko konsumsi nikotin pada rokok konvensional. Lebih lanjut, berdasarkan salah satu hasil penelitian yang dipublikasikan tersebut, mengatakan sebagian besar pengguna vape mampu bertahan untuk berhenti merokok selama 12 bulan. Temuan ini menunjukkan HPTL dapat digunakan dalam program penurunan frekuensi merokok yang diawasi secara medis. Oleh karena itu, produk-produk ini memiliki potensi pengurangan dampak buruk yang dapat bermanfaat bagi konsumen di Indonesia dan diperlukan uji klinis lebih lanjut dalam rangka penyusunan kebijakan di Indonesia yang berbasis ilmu pengetahuan. Di sisi lain, Ditjen Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan mengatakan realisasi penerimaan cukai HPTL pada 2018 tercatat sebesar 99 miliar rupiah. Tahun 2019, DJBC mencatat realisasi penerimaan cukai HPTL melonjak sampai dengan 331,31% menjadi 427 miliar rupiah. Tahun 2020, realisasi penerimaan cukai HPTL tumbuh 59,2% menjadi 680 miliar rupiah meski di tengah pandemi COVID-19. Mayoritas penerimaan disumbang oleh ekstrak dan esens tembakau atau vape yang mencapai 604,9 miliar rupiah atau 88,9%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di awal pekan ini Market Review akan membahas topik yang menarik, lebih baik dari rokok, industri vape tuntut insentif ini. Dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Garindra Kartasasmita yang merupakan Sekjen APVI, yang merupakan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Garindra, selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi Mas David. Terima kasih Pak Garindra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak Garindra, lebih baik dari rokok, industri vape tuntut insentif ini. Tapi sebagai awal memulai perbincangan kita Pak Garindra, mungkin dari sisi fundamental ini persepsi bahwa rokok elektronik lebih sehat ataupun merupakan alat berhenti untuk bagi perokok konvensional. Ini bisa diluruskan sedikit tidak Pak Garindra? Atau tadi dengan sesuai dengan informasi tadi, vape ini dinilai memiliki risiko lebih kecil jika dibandingkan dengan rokok konvensional? Ya, saya bisa jelaskan ya. Ya. Jadi memang beberapa tahun terakhir mengenai resiko yang diakibatkan oleh vape berbanding dengan rokok itu masih dalam perdebatan. Tapi 2 tahun terakhir dengan banyaknya negara-negara yang sudah mensupport dan sudah berikan dengan hasil penelitian, salah satunya di Inggris, di Kanada, di Selandia Baru, mereka menjadikan vape sebagai jalan utama, terapi utama untuk orang yang ingin berhenti merokok, untuk mengurangi prevalensi rokok ya. Gitu. Jadi di ini sendiri sudah dilakukan, sudah diuntaskan baru itu di Brawijaya. Penelitian menunjukkan bahwa terhadap penggunaan vape. Lalu pengamatan
kardiovaskularnya jantung dan tekanan darah itu lebih rendah penerimaan rokok konvensional. Juga terdapat lebih rendah penerimaan rokok konvensional. Pak Gerindra, suara Anda terputus-putus, Pak, penerimaan dari studio kami. Oke. Bisa diulang kembali, Pak Gerindra? Boleh. Nah, jadi di pun penelitian ada di Unpad dengan terbaru di Jaya. Jelas ya, Mas? Masih terputus-putus, Pak. Terputus ya? Ya, silakan, boleh dilanjutkan kembali. Ya, dan dari penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran kadar pada itu sangat menurun. Lalu fungsi kardiovaskular jantung. Baik, Pak Gerindra. Halo, Pak. Halo. Ya, masih terputus-putus, Pak Gerindra. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba perbaiki. Kurang bagus penerimaan dari studio kami dan apa yang Anda sampaikan kurang jelas. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Gerindra, dan pemirsa telah bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi dan kita masih akan membahas topik yang menarik, lebih baik dari rokok, industri vape, tuntut insentif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.